Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Baik, pada siang hari ini kita akan masuk perkuliahan keperawatan komunitas. Jadi kita masuk pada materi tentang apa saja program pelayanan kesehatan ya yang bisa kita lakukan di sebuah daerah atau tempat. Baik, program pembinaan kesehatan komunitas. Ya. Nah, program pembinaan kesehatan komunitas itu adalah suatu tujuan ya, suatu visi atau suatu misi pemerintah dalam membangun tingkat kesehatan yang ada dalam sebuah lingkungan. Tujuannya untuk mengatasi masalah yang ada di tempat itu. Contohnya masalah penyakit ataupun masalah-masalah yang berhubungan tentang kesehatan di komunitas. Nah, targetnya di mana ya? Targetnya itu adalah kabupaten, kota, ya. Dan pemerintah saat ini lebih berfokus pada tempat-tempat yang memang angka masalah kesehatan itu paling tinggi. Jadi sebelumnya itu sudah dilakukan pengambilan data apa saja di mana tempat atau daerah yang memang masalah itu paling tinggi. Nah, apa masalah paling tertinggi saat ini? Jadi ini ada ilustrasi. Nah, ilustrasi ini adalah peta gambaran di mana di sini ada warna merah ya. Warna merah itu di seluruh dunia masuk Indonesia. Indonesia ya, warnanya itu merah. Kenapa merah? Karena Indonesia ini adalah salah satu negara yang memiliki masalah kesehatan paling tinggi. Nah, apa masalah kesehatan paling tinggi? Yaitu adalah stunting. Oke. Stunting ini adalah masalah gizi, adalah masalah kekurangan gizi. Di mana masalah kekurangan gizi ini terjadi, itu kita bisa lihat ketika nanti kalian bisa melihat di mencari data, itu Indonesia bagian timur, ya. Contohnya daerah Papua, itu stunting sangat tinggi. Nah, masalah paling utama saat ini adalah masalah stunting atau kekurangan gizi. Buktinya, kita bisa lihat, ya, kita bisa lihat bagaimana tingkat kesehatan di Indonesia bagian timur, khususnya Papua, dibanding kita yang mungkin berada di mungkin daerah Jawa, ya Sumatera. Nah, sekarang pemerintah itu sangat berfokus pada masalah stunting. Nah, apa itu stunting ya? Nah, stunting itu dia kan masalah kekurangan gizi. Nah, gizi itu merupakan suatu yang memang makhluk hidup itu perlu, penting. Jadi ketika seseorang itu kekurangan gizi, maka itu akan mempengaruhi bagaimana proses tumbuh kembangnya. Nah, apa itu gizi? Gizi itu sesuatu yang bisa dimakan, baik itu berupa makanan ataupun minuman, ya. Contohnya makanan pokok seperti beras, ya 4 sehat 5 sempurna lah. Ada sayur, daging, susu, ya. Itu adalah gizi. Maka ketika 4 sehat 5 sempurna itu nggak bisa dipenuhi, maka akan menyebabkan stunting. Nah, kemudian kenapa gizi ini sangat sangat perlu? Pertama, karena gizi ini memelihara proses tumbuh kembang jaringan tubuh. Jadi kita saat ini, kita tidak semerta-merta lahir itu langsung besar. Ya. Jadi ada proses dia, ada proses. Jadi kita dulu itu mungkin ASI, kemudian diberikan makanan yang lunak dulu, baru makanan keras ya.
Nah, dari makanan itulah yang menyebabkan jaringan kita itu tumbuh sehingga adanya pertumbuhan tinggi badan, berat badan, ya. Kemudian gizi itu fungsinya itu untuk memperoleh energi. Jadi ketika kita itu tidak makan, maka tidak mampu beraktivitas, lemah, ya lemas. Jadi contohnya sekarang kuliah, mungkin tadi siang udah makan. Jadi mungkin kalau nggak makan, mungkin akan menyebabkan lemas ya. Kemudian mengatur metabolisme, ya, mengatur metabolisme itu ada air mineral. Jadi cairan tubuh itu terpenuhi. Jadi ketika tubuh kekurangan cairan itu akan menyebabkan dehidrasi. Nah, kekurangan dehidrasi akan menyebabkan metabolisme terganggu. Maka fungsi organ dalam tubuh itu tidak berfungsi dengan baik. Makanya kalian apapun kegiatan, maka cairan dipenuhi. Contohnya lagi kuliah, dibawa botol minum sehingga ketika nanti merasa haus, maka cairannya itu terpenuhi. Kemudian berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh. Jadi gizi yang baik itu menghasilkan vitamin, ya. Kemudian ada zat-zat yang memang mampu fungsinya itu meningkatkan antibodi. Nah, antibodi itu mempengaruhi bagaimana kekuatan tubuh melawan serangan penyakit ketika akan diserang. Jadi kita bisa bedakan orang yang memang sehat itu pasti akan ada pengaruhnya pada masalah gizinya. Contohnya orang yang kurang makan sayur dengan yang suka makan sayur itu akan sangat nampak ya, kelihatan ya. Kelihatan mungkin sering terkena serang flu, batu ya, dibanding orang yang memang konsisten atau patuh sering makan makanan yang sehat. Kemudian gizi dalam komunitas itu sangat berhubungan erat dalam kesehatan masyarakat. Jadi kenapa penting gizi ini dalam komunitas? Jadi komunitas inilah yang menjadi dasar utama target kita untuk mengatasi masalah gizi. Kan ketika sudah masuk di rumah sakit, itu gizi itu dia sudah rusak. Jadi kita lebih ke pencegahan. Lebih ke pencegahan preventif, bagaimana supaya masalah itu tidak sampai dia itu menyebabkan sebuah penyakit. Maka sasaran kita itu pertama ada komunitas. Jadi kita mulai pada tahap masyarakat paling bawah. Jadi kita atur bagaimana status gizinya. Makanya di puskesmas itu tiap bulan itu ada penilaian gizi pada anak. Ya, gizinya gimana caranya? Kita hitung lingkar kepalanya, ya, lingkar lengan, lingkar pinggang. Jadi kalian kalau seandainya memang ada keponakan, maka itu kalau boleh tiap bulan itu selalu ada posyandu anak-anak atau posyandu ibu, posyandu lansia. Itu diikuti ya. Karena sangat penting. Di situ kita bisa lihat apakah tubuh kita ini ada kurang gizi atau tidak, atau bahkan lebih. Ya. Kurang juga tidak bagus, lebih juga tidak bagus. Jadi seharusnya gizi kita itu adalah seimbang, stabil. Jadi kita apa yang dilakukan pemerintah itu sudah sesuai sebenarnya dengan apa yang kita butuhkan. Dan lagian kalau seandainya di puskesmas itu kita nggak bayar kalau seandainya kita ikut posyandu itu, ya, tidak dibayar sama sekali. Nah, bagaimana kita menilai orang itu kurang gizi atau tidak? Pertanyaannya seperti itu. Contohnya kita bilang, oh ini gizinya lebih atau gizinya kurang. Maka dari mana kita bisa lihat? Maka kita bisa lihat itu pertama dari pertumbuhan fisiknya. Ya, kita lihat fisiknya tumbuh bagus tidak? Sesuai dengan umurnya atau tidak? Kemudian kita ukur tubuhnya, tinggi, berat badan, ya. Nah, itu dia antropometri, berat badan, tinggi badan. Nah, dari situ kita bisa lihat dari tinggi badan dan berat badan kita bisa lihat indeks massa tubuhnya.
itu kita bisa hitung bagaimana apakah tubuh kita itu sudah masuk kategori normal atau tidak. Oke? Nah, itu dia untuk indikator gizi. Itu indikatornya berarti kita lihat dari berat badan dan tinggi badan. Kemudian, apa faktor yang mempengaruhi gizi? Pertama, faktor lingkungan. Ya. Faktor lingkungan, contohnya lingkungan kita ya. Lingkungan kita ini berada di lingkungan yang terpencil, maka kita itu akan mempengaruhi. Kemudian faktor ekonomi, biaya. Jadi ada orang yang sanggup untuk membeli minum susu, ada yang enggak. Kemudian sosial budaya ya. Sosial budaya ini mempengaruhi. Contohnya ada budaya di tempat dan suatu daerah itu nggak dibolehkan atau tidak diperbolehkan, dilarang makan daging. Contoh ketika hamil dilarang makan daging. Ya, itu budaya, mungkin ada budaya. Maka itu kan kebutuhan ibu itu kan berkurang ya. Kebutuhan nabati dan hewani itu berkurang. Kemudian faktor biologi dan keturunan. Jadi ada faktor orang yang memang tubuhnya itu kurus. Karena memang orang tuanya kurus juga. Itu ada pengaruhnya. Ada orang yang orang tuanya itu memiliki tubuh berat badan yang lebih. Nah, itu juga akan mempengaruhi pada anak. Jadi sekarang kalau boleh dari sekarang itu dibiasakan untuk hidup pola sehat. Kemudian yang terakhir adalah program penyelenggaraan kota. Ya. Target program penyelenggaraan kota itu adalah pertama terlaksananya program kesehatan. Ya. Kemudian terbentuknya forum masyarakat. Jadi masyarakat itu ikut dalam penyelenggaraan kota sehat. Kemudian terselenggaranya upaya peningkatan lingkungan fisik, sosial, dan budaya. Selanjutnya yaitu terwujudnya kondisi kondusif bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitasnya. Kesimpulannya pada program penyelenggaraan kota ini, masyarakat itu ikut. Tidak hanya pemerintah yang memberikan program, tapi kalau seandainya masyarakat itu dia tidak ikut atau tidak bantu atau tidak mendukung, mensupport atau ikut serta dalam program yang diberikan pemerintah, maka program kota sehat itu tidak terlaksana. Contohnya tadi di Puskesmas, pemerintah itu sudah membuat posyandu lansia, posyandu anak-anak, posyandu ibu, ya. Tapi coba dilihat berapa orang yang mau datang di posyandu. Sangat sedikit ya. Nah, itu artinya masyarakat itu tidak ikut. Makanya sampai sekarang Indonesia itu tidak terwujud dia. Tidak terwujud apa yang dinamakan kota sehat. Makanya kita di dunia itu masih negara yang memiliki masalah kesehatan itu yang sangat tinggi. Bayangkan negara kita itu stunting ya, kekurangan gizi. Padahal kalau dipikir-pikir gizinya itu cukup. Kita ikan banyak ya. Beras ada. Ya. Apa yang nggak ada? Sayur kita hidup semua. Justru di luar negeri itu kayak contohnya di negara-negara yang tandus itu kayak contohnya ya Arab Saudi itu kan beras itu dia import dia, ikan dia import, dari mana dia laut dia tidak punya. Nah itulah memang kelemahan kita. Jadi setiap program itu tidak berjalan kalau seandainya masyarakat itu dia tidak ikut serta. Ya. Oke, itu aja mungkin materi kita hari ini. Materi kita sampai di situ aja. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Silakan ditanya. Apa mau ditanya tentang program kesehatan ya?
Saya Pak.